berarti kayak gitu. Halo, perkenalkan nama aku Nana Nursulnaizati dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas A dengan NIM 14056240048. Nah, daripada lama-lama dan basa-basi banyak juga, lebih baik kita langsung lanjut ke materinya. Dalam era digital saat ini banyak masyarakat yang memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube untuk menyebarkan informasi seperti pesan-pesan agama, nilai-nilai moral, dan juga memberikan inspirasi spiritual kepada ribuan bahkan jutaan viewersnya gitu loh. Nah, namun ada aja nih pasti perilaku dari kepribadian content creator tersebut dengan apa yang mereka sampaikan, misalnya kayak gaya hidup konsumtif yang berlebihan atau perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang ia sampaikan. Misalkan ia menyampaikan tentang dalam dalil Al-Quran ini, kita sebagai perempuan tidak boleh membuka aurat dari tidak boleh membuka aurat, misalkan seperti itu. Namun ketika ia di sebuah platform lainnya, ia mengumbar hal tersebut kayak tidak sesuai gitu loh dengan apa yang ia sampaikan di sebuah platform lainnya. Nah, hal itu akan menimbulkan ketidakpercayaan dan skeptisisme dari masyarakat. Bahkan saya pun akan merasakan hal tersebut, kayak apakah yang ia sampaikan sudah benar, atau bahkan menjadi keraguan yang lebih mendalam lagi bagi kita sebagai penontonnya gitu, sebagai orang yang melihat kontennya tersebut gitu. Nah, dari ketidaksesuaian antara citra publik dengan realitas pribadi dari si content creator atau influencer ini akan memicu disonansi kognitif di kalangan kita sebagai pengikutnya atau viewersnya, yang pada akhirnya dapat merusak kredibilitas dan efektivitas dakwah atau penyampaian informasi yang mereka sebagai content creator sudah melakukan itu sejak awal. Nah, di masyarakat Indonesia itu, kita tuh sebagai masyarakat Indonesia pasti menjunjung tinggi banget nih nilai-nilai agama, apalagi kita sebagai agama Islam itu pasti menjunjung tinggi banget agama kita ya, apa agama yang kita percayai gitulah, dan juga integritas moralnya. Nah, karena kita menjunjung tinggi hal-hal tersebut yang menjadikannya content creator ini sebagai persoalan yang serius gitu loh, dimana ya dianggapnya jadi lu main-main agama ya berarti kayak gitu, karena apa yang mereka lihat kepada publik itu adalah sebagai diri mereka yang diri influencer sukanya berdakwah, suka menyampaikan informasi yang kita tuh sebenarnya belum tahu, tapi karena ia menyampaikan, ia mencari tahu dan menyampaikan kepada kita kembali, dan itu membuat wawasan kita tambah iya, tapi karena ada hal tersebut yang menjadikan para pengikutnya, para viewersnya itu meragukannya lagi, kayak jangan-jangan selama ini yang dia sebarin, yang dia dakwahin itu ternyata berbeda ya, ternyata nggak valid kali ya, karena apa yang dia lakukan dengan apa yang dia sampaikan itu berbeda, dan itu menjadikan keraguan juga bagi masyarakatnya, apakah valid ataukah tidak gitu. Nah, karena fenomena ini jadi membuka pikiran kita juga kan tentang pentingnya nih otentisitas dan transparansi di dunia digital ini gitu loh. Nah, yang dimana citra yang dibangun seringkali hanya merupakan sebuah alat atau konstruksi yang tidak mencerminkan kehidupan nyata. Jadi ya ia hanya menyampaikan apa yang ia tahu demi mencari viewersnya gitu loh.
sedangkan apa yang dia lakukan itu sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang dakwaannya. Jadi lebih baik ya kalau misalkan emang ia menyampaikan dakwahan atau informasi yang berkaitan dengan agama, seharusnya ia juga menjalankan hal tersebut, karena apa yang kita lakukan itu harus sesuai gak sih, harus konsisten juga ya kan. Nah contohnya nih, ini adalah seorang influencer yang menjelaskan dan ini kontennya yang menyimpang dari dakwahannya. Nah, selain itu tekanan juga nih bagi para influencernya untuk tampil sempurna di media sosial, dan itu udah menjadi resikonya sebagai content creator. Nah, sehingga apa yang dia lakukan itu berbanding terbalik dengan realita yang mereka lakukan juga. Nah, itu adalah jurang antara branding dan juga kenyataannya. Akibatnya nih, pengikutnya bisa merasa gue kayak dibohongin deh, kecewa gue gitu. Atau bisa juga masyarakatnya jadi udah gak respect lagi sama apa yang dibicarakan sama si influencer ini, si content creator ini, dan itu akan memperdebatkan lagi misalkan informasi yang dia sampaikan sudah valid, tapi karena apa yang ia lakukan itu berbanding terbalik dan itu menjadi sebuah kesalahan fatal, dan akan menjadikan masyarakat berpikir bener gak jadinya nih apa yang lo omongin, kayak gitu. Dan itu akan apa ya, kayak ibaratnya jadi sanksi sosialnya lah sebagai content creator gitu loh. Nah, oleh karena itu nih, sangat penting bagi para influencer atau content creator yang emang brandingan awalnya sebagai orang yang ingin berdakwah, harus menjaga integritas, konsistensi, dan juga kejujuran dalam setiap aspek kehidupan mereka. Ya mungkin emang gak selalu harus tahu ya apa yang terjadi di dunia nyata dan juga apa yang terjadi di media sosial, dan tapi karena brandingannya dari awal adalah sebagai content creator Islami ya, jadi harus pinter-pinter memilah apa yang harus jadi konsumsi publik dan juga mana yang harus menjadi konsumsi pribadi gitu loh. Apalagi brandingan awalnya sebagai content creator yang emang untuk berdakwah saja gitu. Nah, apa ya, dengan mereka menjaga kejujurannya dalam tiap aspek kehidupan mereka, itu tuh akan menjadikan teladan juga bagi mereka dan juga dalam menyebarkan nilai-nilai agama yang mereka sampaikan itu. Nah, dari pendekatan ini nggak hanya memperkuat kepercayaannya publik atau viewers, nah tapi juga membantu kita untuk membangun komunitas digital yang sehat, yang mendukung perkembangan sosial dan sosial budaya yang positif di era media sosial saat ini gitu. Oke. Mungkin segitu aja dari aku. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau kurangnya informasi yang aku ketahui, yang aku sampaikan saat ini, mohon maaf. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.